Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pemirsa, warahmatullahi wabarakatuh. selamat berjumpa di channel kami. Mudah-mudahan kami doakan pemirsa selalu diberi kemudahan, selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selalu dimudahkan segala urusannya. Ya, bagi yang sakit barangkali segera diberi kesembuhan, bagi yang mungkin ada persoalan segera diselesaikan. Pemirsa, tidak terasa 2 hari lagi, ya 2 hari lagi atau 3 hari lagi, Sabtu kalau nanti misalnya sesuai rencana itu, setelah ada sidang isbat itu ada pengumuman resmi dari pemerintah, 1 Ramadan itu di 1 Maret. Kali ini kami sengaja bertemu dengan Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora, Pak Rosikun. Assalamualaikum Pak Rosikun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Rosikun? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebenarnya sehat Pak ya? Alhamdulillah Pak Rosikun. Kalau saya itu dan teman-teman Pak Rosikun membiasakan diri AQU pas-pasan, tapi sengaja kita pacu sehingga AQU ini terbiasa melaksanakan beberapa kegiatan. Ya, artinya kami berpegang dengan prinsip kami, Pak. Urip itu harus urup. Urip itu harus menyala, urip itu harus bermanfaat bagi lingkungan, bagi masyarakat, bagi anak. Ini Pak Rosikun satu yang menarik. Saya itu kemarin sudah membaca edaran jadwal imsakiyah. Itu saya lihat per 1 Maret. Tapi kalau nggak salah sesuai mungkin yang tahun-tahun sebelumnya penentuan awal Ramadan, 1 Ramadan itu tentunya kita menunggu sidang isbat ya Pak Rosikun. Itu kira-kira jadwalnya kapan itu Pak Rosikun? Jadi gini Mbak, beberapa waktu yang lalu kami memang sudah mengedarkan jadwal imsakiyah Ramadan yang lalu. Dasar kami itu jadwal itu kami ambil dari Dirjen Bimas Islam Pusat Jakarta. Kita tinggal download itu, kita sesuaikan ambil per kabupaten. Nah, Blora kita ambil itu. Kemudian kita ambil awalnya tanggal 1. Awal Ramadan ya. Tapi perlu diingat di bawah itu ada ketentuan 1, 2, 3. Nah, di bawah itu kita cantumkan awal Ramadan tetap menunggu keputusan ketetapan dari pemerintah. Nah, ini perlu kita sampaikan karena itu kita estimasi kita kan tanggal 1. Cuma memang di poin itu kita sampaikan awal bulan Ramadan tetap menunggu keputusan dari pemerintah. Itu berarti sidang isbatnya kan kalau 1 Ramadan itu 1 Maret itu hari Sabtu. Berarti kalau nanti sidang isbatnya Jumat. Kita di akhir bulan Sa'ban nanti kira-kira tanggal 28 ya. Itu kita ada 2 metode Mas, hisab dan ru'yah. Kalau hisab itu berdasarkan hitungan astronomi hisab itu, dan berdasar ini yang megang misalnya Ormas Muhammadiyah misalnya. Dan ini kemarin Muhammadiyah sudah menetapkan awal bulan Ramadan tanggal 1 Maret. Sebenarnya kita puasa Ramadan sama semua. Sama semua 1 Ramadan. Cuma perbedaannya adalah apakah 1 Maret, apakah 2 Maret. Tapi kita sepakat awal Ramadan itu sama. 1 Ramadan. 1 Ramadan. Artinya selama ini kan gini Pak Rosikun, di masyarakat itu kadang-kala kalau ada perbedaan itu mungkin ya nyuwun sewu secara psikis itu mau ndak mau itu juga berpengaruh. Bodone ono sing dhisik. Kalau awal Ramadan itu tidak sama, biasanya jatuhnya hari raya itu Idul Fitri itu pasti beda. Itu kan situasinya enggak enak. Tapi selamatannya beda juga ya. Ya mudah-mudahan saya berharap kita berharap nanti bisa bersama dan itu kalau yang metode ruqyah. Tadi yang saya sampaikan pertama kan hisab murni. Ini dipegang oleh Muhammadiyah dan ormas yang lainnya. Sudah ditentukan kemarin dari Muhammadiyah tanggal 1 Ramadan itu hari Sabtu tanggal 1 Maret. Nah, kita dari Kementerian Agama itu nanti tanggal 28 dipimpin oleh Pak Yai Nasaruddin, menteri kami itu. Ada sidang isbat. Nah, isbat itu di Jakarta. Karena itu kita seruannya tetap menunggu keputusan dari pemerintah. Walaupun toh demikian, misalnya ada perbedaan,
monggo nanti kita saling toleransi, kita saling menghargai satu dan yang lainnya. Iya. Sing penting kita tidak berdebat tapi tidak puasa. Sing penting tetap puasa. Debat apapun mulai tanggal 1 nggih, monggo. 1 Maret ya, 1 Maret monggo atau 2 Maret monggo kami persilahkan. Tapi himbauan kami dari Kementerian Agama tetap menyarankan mari kita tunggu sama-sama keputusan dari pemerintah dan ini yang akan dikeluarkan sidang isbat oleh Kementerian Agama. Karena prinsipnya kan sepenting kan 1 Ramadan. Iya, 1 Ramadan aja. 1 Ramadan itu kan kita berdebat awal Ramadan tapi tidak puasa kan rugi juga. Apapun puasa mulai tanggal berapa, kita tetap 1 Ramadan, kita harapkan saling menghargai, saling menghormati, sehingga tidak terjadi gesekan di masyarakat. Tapi itu dulu Mbah, kalau dulu memang jadi persoalan yang sangat debatable dulu. Tapi sekarang kelihatannya kesadaran masyarakat kita sudah semakin bagus dan semakin baik kan gitu. Debat itu kan di tataran atas. Kalau di bawah itu paling-paling mau gerundel. Itu saya kan sudah dengar itu kalau seteraweh. Ada pemerintah mengumumkannya besoknya. Paling ya gerundel gitu aja. Ya mudah-mudahan kalau nggak salah 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir ini kelihatannya jatuhnya 1 Ramadan sama Pak Rosikun itu. Sama terus. Jadi istilahnya ya 1 Ramadan tetap prinsip kita, tapi alangkah indahnya kalau itu nanti jatuhnya sama. Itu mudah-mudahan karena cuaca kayak gini ini biasanya kalau ruqyah itu kan di beberapa tempat itu mudah-mudahan tidak terhalang cuaca, terhilang apa itu kan. Nanti yang berpotensi bisa terlihat itu di wilayah Aceh, Mbak. Oh, malah di Aceh ya? Karena di atas 3 derajat itu. Tapi kita lihat nantilah, yang penting perkembangannya kita lihat dari media dan sebagainya. Insya Allah nanti dari kami juga akan segera pengumuman dan kita beritahu kepada masyarakat awal bulan Ramadan kapan. Yang penting saling menghargai, saling gitu. Terlepas dari itu, misalnya nyuwun sewu kita nggak tahu juga sih. Nanti hasil ruqyah itu misalnya. Ada gesekan jatuhnya Ramadan, bukan gesekan, ada pergeseran. Jatuhnya Ramadan itu tidak di 1 Maret. Itu kira-kira perubahan jadwal itu pasti segera dilakukan ya Pak? Sebenarnya juga tidak Pak. Di poin bawah itu sudah kita cantumkan. Yang poin 1 kan cocokkan jam Anda dengan jam TVRI RRI yang pertama. Poin kedua itu awal pemerintah tetap untuk kan mulai tanggal 1 ada beberapa kolom tanggal nomor 1, tanggal, hari dan sebagainya. Kalau nanti itu memang awal bulan Ramadan tanggal 2 misalnya, kan tinggal menyesuaikan. Tanggal 2 Ramadan berarti awal 1 Ramadan kan gitu. Oh, tinggal geser gitu aja ya. Geser aja. Yang 1 berarti tanggal 1 berarti tanggal 2, 2 tanggal 3 berarti tanggal 2 gitu aja. Tidak masalah. Kalau awam kan mikirnya saya awam kan gini Pak. Itu kan nanti ngerubah itu kan 1 Ramadan, imsaknya jam berapa, maghrib jam berapa. Itu kan sudah per hari Mbak. Jadi hari tanggal 1 misalnya tanggal 1 Maret jamnya sekian-sekian. Kemudian hari kedua, misalnya tanggal 2 itu jam sekian-sekian. Tapi itu tidak merubah jam. Kalau misalnya awalnya nanti tanggal 2, ya kita ikut tanggal 2. Tanggal 2 itu, tapi kita anggap tanggal 2 itu tanggal 1 Ramadan gitu aja. Artinya jadi tidak melulu kita nggak usah berpanjang lebar memperdebatkan itu karena yang terpenting kan 1 Ramadan. Harus sama 1 Ramadan. Dan catatan kami sekali lagi perlu garis bawahi, catatan kami di bawah ada catatan itu Pak. Ada 3 kalau salah itu, ada 1 cocokkan jam, kedua keputusan dari pemerintah dan sebagainya. Insya Allah itu tidak no problem, sudah hal biasa, insya Allah bisa berjalan dengan baik. Harapan kita sama, kemudian juga ada toleransi, ada saling menghargai. Misalnya ada perbedaan. Insya Allah. Amin. Insya Allah aman semua. Yang penting 1 Ramadan sama, 1 Ramadan. Ya, kita lewatkan kalau misalnya nanti itu sama atau berbeda gitu. Pak Rosikun ini barangkali ya bisa sedikit ada pencerahan dari panjenengan selaku Kepala Kantor Kemenak. Rukun Islam ketiga ini kan luar biasa karena ini bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh pengampunan, bahkan ada 1 malam itu kalau kita berbuat istilahnya kebaikan amal itu hitungannya sampai 1000 bulan. Terus termasuk ada itu turunnya ayat suci Al-Quran itu juga diramatkan itu.
ya barangkali sedikit bisa diinformasikan atau mungkin ya semacam himbauan, dorongan, terutama yang muslim kan, kayak gitu. Ini kan wajib. Kira-kira gimana Pak Rosikul ya kayak gitu itu? Ya di bulan Ramadan yang bulan suci ini kita mengharapkan kita nyambut dengan sukacita, dengan penuh harapan, dengan rasa kebersamaan. Semoga kita bisa memasuki bulan Ramadan ini dengan baik dan kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang sangat dianjurkan di bulan Ramadan dan pahalanya dijanjikan yang sebentar tadi itu, pahalanya luar biasa. Nah, untuk mendukung ini Mbah dari Kemenak, insya Allah pas tanggal 17 nanti itu kami juga memberikan sebuah acara yang 17 Ramadan. Perkiraan kami 17 Ramadan 17 Maret, Pak. Kelihatannya nasional sama Tapi sebelum memasuki 17 Ramadan perlu kami sampaikan bahwa untuk kegiatan kami di madrasah, di Rodul Arfal, madrasah MI, MTS, madrasah Aliyah itu kita gerakkan agar mereka lebih banyak kegiatan ini bernuansa religi dan agama, sehingga nanti penamaan keagamaan di anak-anak itu semakin bagus dan baik. Nah, demikian juga yang pendidikan keagamaan di SD dan di SMP SMA itu lewat guru-guru kami, Mbah. Kami punya guru agama, Mbah. Guru agama, kami minta para guru agama itu juga berperan aktif. Ini yang di MI, di Aliyah, atau mungkin di SD juga ya? Iya, jadi kan dari Kemenak itu kan ada lembaga kami namanya pendidikan madrasah. Itu ada RA, MI, MTS, Madrasah Aliyah, dan di pondok pesantren TPQ Madin. Nah, khusus di lembaga formal ini kami akan gerakkan sebuah kegiatan yang bernuansa keagamaan. Demikian juga yang di sekolah-sekolah umum, Mbah. Kan kami punya guru agama Islam. Nah, ini lewat guru-guru agama Islam itu kami minta semua kegiatan keagamaan di bulan Ramadan ini untuk ditingkatkan dengan berbagai macam kegiatan religius yang bernuansa keagamaan. Monggo, kegiatan apa yang penting kreatif, inovatif dan menyenangkan. Ini tanggal 17 atau selama di bulan? Selama Ramadan, Pak. Pokoknya selama mereka bersekolah di sekolah di masing-masing, kegiatan keagamaan mohon untuk ditingkatkan. Nah, untuk Kemenak ini, Mbah, ini dari kami khusus dari arahan dari pusat, tanggal 17 nanti kami punya kegiatan namanya Festival Ramadan, Mbah. Ya, Festival Ramadan ini temanya Ramadan yang menenangkan dan menyenangkan. Nah, itu. Pesertanya festival ini? Itu festivalnya itu kan tujuannya pertama untuk menyalakan Ramadan, kemudian yang kedua kegiatan ini nanti melibatkan UPZ, Unit Pengumpul Zakat, kemudian Basnas dan lembaga-lembaga kezakatan lain. Tanggal 17 sore itu nanti rencana kami akan mengadakan kegiatan launching secara nasional. Itu kegiatannya berbagi bingkisan. Sumbernya dari Basnas, kemudian dari UPZ, dari las-las yang lainnya, lembaga ambil yang lainnya. Artinya itu tidak terpusat di Kemenak ini. Nanti kita pusatnya di Kemenak nanti. Pusatnya tetap di Kemenak. Insya Allah kita pusatkan di Kemenak di sini. Acaranya itu berbagi bingkisan, kemudian yang berikutnya ada pembagian sertifikat tanah wakaf. Kita bekerja sama dengan BPN. Jadi ini kan kami punya gerakan sertifikat tanah wakaf masjid, musola kita maksimalkan. Dan tanggal 17 itu kita barengke dengan kegiatan pembagian itu sekaligus pembagian sertifikat tanah wakaf dengan melibatkan banyak hal. Nanti kita undang yatim piatu, kemudian orang duafa, dan sebagainya itu kita undang, kita kasihkan di sini. Launching sarang-sarang, Mbah, tanggal 17. Gitu. Ini sesarengan bangun bluro. Ini berarti akan kita harapkan nanti kita pusatkan di sini. Syukur-syukur nanti diraih Pak Bupati di sini, bareng-bareng nanti Basnas itu kan ada bingkisan yang digerakkan juga, sarang-sarang kita bagi semuanya, secara simbolis nanti di kantor Kemenak Blora, Mbak. Kita memanfaatkan bulan suci Ramadan itu yang penuh barokah, penuh pengampunan, mudah-mudahan nanti insya Allah lancar Pak Rosikul. Dan kalau beliau Pak Bupati ini dan Bu Wakil kalau tidak ada acara yang saya pikir ini luar biasa karena kita
kita sepakat Pak, kegiatan bagaimana pendidikan agama ini, terutama barangkali dengan momentum bulan Ramadan ini kita lebih tingkatkan, lebih apa. Kalau di Blora kan ada program sekolah sisaan ngaji. Oh iya, ya. betul Pak. Iya, ini kan luar biasa. Kita ini bersinergi dengan kami Pak, dengan Kementerian Agama. Iya. Itu terkait mungkin barangkali kurikulumnya atau apa itu akan supaya nanti bisa karena prinsipnya kita tidak memungkiri Pak, di masyarakat itu kena anak-anak kita itu terutama yang mungkin di sekolah tidak di swasta pendidikan agamanya kurang itu, apalagi kan di era-era yang serba kayak gini nih, kalau benteng anak-anak kita tentang iman, tentang apa itu saya selaku orang tua, mungkin Pak Rosikun juga sepakat, agak-agak khawatir lah yang kayak gitu itu. Wah ini luar. Di samping itu tadi kami nanti juga kan Mbak kerjasama dengan radio Mbak, dengan kita berusaha bersinergi dengan radio, dengan Gagak Rimang Mbak, kegiatan tadarus, siraman rohani, dan yang baru Mbak ini kami mencoba untuk di bulan Ramadan ini membangkitkan kembali rasa semangat anak-anak dan masyarakat untuk belajar seni baca Quran Mbak. Ini kalau dulu bahkan kita lihat ya di mushola masjid itu kan banyak orang latihan basa desono kiroah loh Mbak. Ketika orang akan mantu, khitanan itu kan membaca seni baca Quran. Nah, seni bahasa desono kiroah. Nah, ini sudah mulai agak langka Pak. Agak langka. Nah, ini mau coba kita gerakkan kembali bagaimana membaca Al-Quran dengan seni baca Quran yang tinggi. Nah ini pelatihan nanti kita lewat radio itu, seperti itu, kita nanti informasi kita sebarin kepada masyarakat. Gitu. Semoga ini bagus nanti Pak. Ini latihannya berarti meskipun istilahnya kayak Zoom gitu ya Pak, lewat radio gitu. Iya, kita siaran di radio, kemudian nanti dari kami kita live streaming kan, untuk kita sebar ke madrasah-madrasah kami. Gitu. Ini bagus sekali. Kalau di Jawa budaya ini Pranoto Coro itu sekarang itu juga sudah mulai nganu. Kalau mungkin di Tianu itu kiroah itu kalau di satu wilayah di situ ada pondok. Kalau orang punya manten mau anu tinggal ngambil gitu aja. Tapi ada daerah yang mungkin jauh dari pondok, dari apa itu kan. Aduh, itu sudah mulai punah. Ini luar biasa gerakan dari Kemenak ini. Mungkin tidak bisa seluruhnya bisa, Pak. Tapi harapan kami ini menjadi pemantik, Mbak. Menjadi pemantik awal sehingga orang punya seni baca Quran atau kiroah tadi itu bangkit kembali sehingga momentum tertentu ketika orang khitanan, sunatan dan manten itu diawali dulu membaca seni baca Quran. Walaupun sudah banyak yang bisa, tapi ini lebih bisa lagi dan lebih banyak secara kuantitas itu. Jaga nih kalau suatu saat next misalnya jangan sampai punah. Ini kalau punah tidak sih berkurang kan. Giro ini akan kita bangkitkan Mbak. Punah tidak, tapi kalau jumlahnya semakin minim itu tidak bergairah kan. Luar biasa. Cari kader yang membaca seni baca Quran mungkin sekarang agak susah. Nah kita mencoba untuk pemantik ini, kita bulan Ramadan ini akan mencoba Pak, kita gerakkan kembali sehingga nanti seni baca Quran ini bisa kembali. Dan nanti harapan kami lahir kader-kader yang itu Pak bisa membaca Quran. Dan kalau ada misalnya perlombaan, lomba MTQ, kemudian STQ, kan kami kalau sudah terkader dengan baik, tinggal menunjuk ini bisa kan. Jadi kader kita semakin baik. Kalau ada lomba-lomba harapan kita Blora nanti banyak stok Mbak. Baik mungkin di tingkat provinsi berbagai yang bisa masuk ke tingkat nasional gitu. Harapan kami gitu mohon pangestunya semoga lancar semuanya gitu. Ini yang agak kita kembali ke laptop ini Pak. Terkait Ramadan itu. Ini sebetulnya ini masalah ringan tapi sebetulnya acap kali terjadi di masyarakat barangkali puasa itu rukun Islam yang ketiga, ini wajib hukumnya. Kadang-kala di tengah masyarakat itu mungkin seperti mungkin saya ini nuturi diri saya sendiri ya. Bagaimana untuk meningkatkan iman itu dengan apa? Ada keluhan saya ini sakit lambung karena
misalnya puasa ini kadangkala ya sering bolong, sering apa itu. Itu mungkin kalau menurut Pak Rosikun barangkali nasihatnya kayak apa yang kayak gini nih Pak? Justru dengan puasa kita sehat gitu Pak. Nah gitu. Jadi kita harus optimis. Justru dengan puasa ini membawa badan kita, tubuh kita semakin sehat dan semakin baik. Nah, puasa Ramadan khususnya itu sebagai media, salah satu media adalah agar tubuh kita sehat. Kalau mungkin hanya sekedar penyakit ringan-ringan, ya mari kita tetap semangat. Apalagi hanya penyakit panu misalnya. Nah, kalau hanya alasannya penyakit panu itu maunya ya mau nakal kan itu. Kalau sekedar ngelak haus ya karena puasa emang harus seperti itu. Tapi monggo sarang-sarang dengan Ramadan ini kita berniat kuat dan semangat untuk menyambut Ramadan ini sehingga kita bisa melakukan Ramadan full, Pak. Kecuali alasan syar'i memang nggak boleh puasa gitu. Ini kalau saya baca-baca di literasi terkait puasa dan kesehatan ini kan luar biasa. Betul, kalau awam saya bayangkan nanti dengan puasa itu kita itu nyuwun sewu organ-organ tubuh kita yang terkait pencernaan itu diberi serodok istirahat, tidak terlalu itu sehingga mereka nanti akan bisa refresh kembali. Dan kenyataannya juga banyak cerita orang sakit lambung itu kalau puasa temen itu malah sembuh. Itu kebanyakan kayak gitu. Jadi belum ada ceritanya kelihatannya orang meninggal karena puasa. Kelihatannya belum ada. Iya, betul. Malah dengan puasa sehat itu. Ya, kebanyakan kayak gitu. Terus ini satu lagi, Pak Rosikun. Barangkali ada tip dari Pak Rosikun bagaimana misalnya kita di satu keluarga, anak-anak itu kan tentunya ada batasan yang sudah dikenakan wajib itu umur berapa, anaknya berapa. Bagaimana cara menumbuhkan mereka itu, melatih mereka kalau mungkin secara aturan agama dan memang belum bisa diwajibkan tapi paling tidak akan menumbuhkan rasanya. Itu kira-kira tip-tipnya dari Pak Rosikun kayak apa itu Pak? Yang pertama mungkin contoh Mbak ya. Gitu ya? Iya, yang pertama itu contoh dari orang tuanya. Kalau anak-anak kita, ponakan kita, cucu kita masih kecil, kemudian di bulan Ramadan ini mbahnya puasa, kakaknya puasa, orang tua puasa, itu kan anak akan terdorong, oh iya bapak puasa, puasa. Misalnya ibu nanti alasan syar'i tidak puasa, ya saat pagi atau siang jangan makan di depan anak. Nah, jadi yang pertama itu penguatan pertama itu contoh dari yang sepuh-sepuh, anak kita terdorong untuk puasa itu. Ilmu ini kan nggak ada bukunya, Pak. Bagaimana masih itu? Bagaimana kita bisa minta anak kita puasa sementara kita misalnya ketika pagi kita sehingga bisa berjalan lancar semuanya. Ini saya sepakat internal itu justru bentengnya ini benar-benar harus kuat. Kalau misalnya di mana kala kita sudah eksternal keluar dan lain-lain mungkin itu bisa menepis sedikit tidak terpengaruh atau mungkin tidak bersangka jelek. Ini satu lagi saya membaca beberapa buku itu bahwa di bulan puasa ini tempatnya, saatnya kita itu doa kita itu akan terkabul. Itu kira-kira penjelasannya mungkin singkat aja kayak apa itu Pak? Memang di bulan Ramadan ini dijanjikan Allah bahwa doa kita akan terkabul lebih cepat dan lebih baik. Terutama di mungkin yang perlu kita garis ya Pak. Kita kan ada namanya malam Lailatul Qadar. Itu biasanya di malam-malam terakhir 10 atau 9 terakhir di bulan Ramadan. Ya artinya jangan terus begini, wah dungone nang awal gak dikabulke, di akhir baru dikabulkan. Semuanya harus kita maksimal berdoa lebih bagus dan lebih baik. Apalagi nanti kalau kita mendapat Lailatul Qadar. Itu kan sebuah keberuntungan yang luar biasa. Tapi insya Allah bulan-bulan Ramadan, bulan doa-doa yang mustajab yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita mendorong untuk melaksanakan dengan baik, kita kumandangkan doa dengan baik. Ini kan paling enggak saya tidak sedang menasihati orang, tapi menasihati diri saya sendiri. Ini hanya untuk penyemangat lah. Ini luar biasa. 1 tahun hanya 1 bulan.
Itu harus benar-benar kita manfaatkan. Bahkan kalau kita memang benar begitu bulan puasa itu habisnya, kita kadang-kala aduh eman-eman banget kok puasanya mau segera habis. Kira-kira tahun depan itu bisa ketemu lagi, bisa apa. Ini satu pengalaman ya di masyarakat kita nggak nyalahkan siapa. Eksternal itu memang luar biasa. Iya betul. Dinamikanya luar biasa. Luar biasa, tapi memang bahasa saya itu nek kepengen eksternalnya gak begitu Ramadan itu alangkah indahnya, alangkah kita itu nyamannya kalau kita berada di Mekah sana, Pak Rosikun itu. Oh gitu ya? Iya, itu ya istilahnya bahasa saya di sana itu setannya nggak ada Ramadan itu. Tapi kita berpikir sebaliknya, Pak. Gitu. Iya. Artinya kalau di sana kan tenang, situasi mendukung. Jadi perjuangannya biasa. Oh iya. Tantangannya nggak ada. Tantangannya kan kurang. Eksternalnya juga nggak ada. Justru iman kita di Indonesia kan. Ya. Ya mungkin betul. kita bisa ya kita pikir balik lah, biar kita optimis gitu ya. Gitu. Ini kan perbandingan ini kan luar biasa. Satu lagi kalau di sana ini mungkin pelajaran ini yang kadangkala saya iri dan saya mungkin tidak saya jumpai di sini ini. Di sana itu kalau Ramadan orang yang bersedekah, ya betul, itu lebih banyak daripada orang yang menerima sedekah. Gitu ya, iya. Tapi kalau di kita di sini ini orang yang sedekah sedikit tapi yang berharapan sedekah itu ya ini secara pelajaran untuk diri saya. Waduh, itu luar biasa bagaimana meningkatkan keimanan itu, apalagi di bulan Ramadan kan luar biasa itu, Pak. Maka itu yang perlu kita adopsi itu, Pak. Semangat untuk bersedekah yang dari sana bagus. Monggo semangat ini kita bawa ke sini. Walaupun sebenarnya itu ajaran yang universal, Pak. Gitu ya? Ya gitu. Artinya memang ajarannya seperti itu. Kalau toh di sini kurang ya mari kita tingkatkan sarang-sarang. Nah dari kami kan berusaha membagikan itu, Mbak. Tadi yang saya sampaikan lewat program kami seperti tadi, Festival Ramadan. Salah satunya adalah tujuannya adalah bagaimana kita meningkatkan peran kita masing-masing bersedekah dalam bulan Ramadan ini. Lewat kegiatan Festival Ramadan itu. Ya, ini mudah-mudahan itu nanti ora podo ning ngarap, tapi paling enggak peningkatan kemauan orang untuk bersedekah itu akan lebih kita berharap nanti Festival Ramadan 17 nanti bingkisannya banyak, Mbak. Banyak sehingga nanti kita mendorong semuanya agar yang kita berikan ya standar minimal ada, Mbak, berapa bingkisan gitu. Lah kita harapkan nanti bingkisannya yang dibagi hari itu lebih banyak gitu. Mudah-mudahan Pak Rosikun apa yang dimotori oleh Kemenak ini akan menjadi pemantik, termasuk mulai Festival Ramadan, termasuk tadi pelatihan seni baca Quran ini akan menjadi pemantik sehingga di Blora itu orang bersedekah jumlahnya semakin banyak, kualitas kuantitas termasuk orang seni baca Al-Quran itu baik secara kualitas maupun kuantitas ini kader-kader kita ini akan lebih banyak. Amin Pak. Gitu. Mohon doanya. Kami hanya pendorong, Mas, sekali lagi. Pendorong. Kita butuh kerjasama semua ini, Pak. Biar nanti memang nanti sesarengan ini nanti akan dikombinasikan, Pak Rosikun. SSN ini kan mungkin akan menjadi salah satu programnya beliau, Pak. Program yang luar biasa, Pak. Ya, ini barangkali nanti bisa menjadi sesarengan untuk dikombin. Ini bisa jalan gitu pemirsa, mudah-mudahan Pak Rosikun pertemuan kita hari ini, podcast kita hari ini bisa membawa manfaat untuk masyarakat luas. Satu, paling enggak bisa meningkatkan rasa iman kita. Paling enggak ini saya sendiri sekarang waduh aku lebih istilahnya saya harus puasa, saya harus mempengaruhi anak-anak saya, ini harus saya bisa menjadi teladan anak-anak saya, teman-teman saya, bagaimana nek iso ya aja bolong puasa. Kalaupun mungkin bolong pun kan juga nanti katanya masih bisa kecuali alasan syar'i, bahkan gitu ya. Ya nek misalnya kita kan alasan syar'i itu terus
Apa Pak Rosi? Pertanyaannya kan. Misalnya pergi jauh. Oh iya. Tapi sekarang pergi pun itu juga enak ya Mbak. Kalau sini Jakarta naik kereta dari Cepu ke sana berapa jam? Ya. Sudah asenan. Ya. Gitu. Kan eman-eman misalnya gitu. Sebenarnya ada rusuh sih, ada peluang misalnya musafir itu tidak puasa boleh. Tapi kalau misalnya kita kuat juga lebih bagus. Saya dulu pernah dengar teori dari teman-teman di warung itu. Nek wis ngliwati jembatan 5 iku gak apa-apa kowe batal puasa itu juga ini. Jembatan 5 maksudnya apa? Ya istilahnya misalnya saya mau pergi ke Cepu, itu ada melewati jembatan 5. Itu boleh kamu nggak puasa. Itu tapi terbantahkan sendiri ini kan. Jembatan 5. Itu kan, nah itu saya pikir itu dalile wong pogro namanya gitu kok masuk angin melewati jembatan 5 harus gitu. Itu sebagai ukuran jarak gitu ya. Iya. Itu Pak Rasikun, bahasan kita mungkin singkat ini, tapi mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat. Kurang lebihnya barangkali pemirsa, saya ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Tapi sekali lagi saya sama Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora ini nawaitunya yaitu tadi beliau juga sepakat urip itu harus surup. Urip itu ya bermanfaat bagi orang lain kan. Konon sebaik-baiknya manusia itu kan yang berguna bagi orang lain. Sekian pemirsa, barangkali sekali lagi kita semangati urip harus surup tadi. Mudah-mudahan nanti jatuhnya satu Ramadan sama satu Ramadan. Satu Ramadannya sama ya. Itu nanti sama. Satu Ramadan. Dan saya berharap, saya doakan semua nanti umat Muslim bisa menjalankan ibadah puasa. Amin. 30 atau mungkin 1 bulan penuh. Bisa jadi kurang dari 30, bisa jadi. Kami juga terima kasih Mbak ya. Bisa bergabung dengan Urip Teras Urip. Ini bisa berkontribusi. Iya. Bareng-barengan. Ini luar biasa. Kami sendiri mendapat kesempatan ini. Kebetulan momennya pas. Momennya ini mau Ramadan. Barangkali itu mudah-mudahan pertemuan ini bisa membawa barokah, bisa membawa manfaat bagi orang lain. Kurang lebihnya pemirsa yang maaf, barangkali ada tutur kata saya yang mungkin kurang berkenan. Sekian dulu, nanti bisa ketemu di bahasan lain seputar Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.